Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada musim ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya. Kasus perobekan label pada tenda bantuan sebuah organisasi gereja di Cianjur ternyata dilakukan oleh sebuah organisasi massa yang jejaknya tidak jauh-jauh dari organisasi teroris ISIS. Itulah sejak ISIS di Ormas Garis pencabut label gereja tenda di Cianjur. Jadi di sini CNN itu merilis sebuah berita, ya. Jadi Ormas Gerakan Reformasi Islam atau Garis itu menuai sorotan usai beredar video pencabutan label gereja di tenda pengungsian gempa Cianjur, Jawa Barat, dan kepolisian memastikan orang yang mencabut label tim aksi kasih gereja Reformit Injil Indonesia itu merupakan bagian dari Ormas Garis. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2000, jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yang bernama Reza Rahmat, yaitu pada tahun 2016, yang penelitiannya itu berjudul ini ya, Gerakan Sosial dan Transisi Demokrasi. Ya. Jadi Reza Rahmat ini mengatakan bahwa Ormas Garis ini memang mempunyai simpatisan di beberapa pesantren di sekitaran Cianjur, ya. Jadi pada tahun 2014 menurut penelitian Reza Rahmat, ya, Cep selaku pemimpin Garis juga pernah mengklaim telah ditabiskan sebagai Presiden Regional ISIS Indonesia. Ya, setahun kemudian Ormas Garis ini ternyata telah mengirim sekitar 100 WNI ke Suriah, dan kabarnya sih Ormas Garis ini rela mengelontorkan dana hingga 1 miliar. Ya. Tapi hasil penelitian itu dibantah oleh pimpinan dari Ormas Garisnya. Ya, tapi itu boleh-boleh aja ya. Tapi pastinya juga peneliti ini tidak main-main dalam melakukan penelitian. Mengapa dia bisa membuat premis seperti itu? Pastinya juga ada datanya gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah meskipun Ormas ini sudah lama berdiri ya, pada tahun 98, dan dikait-kaitkan dengan organisasi teroris, ternyata memang belum ada tindakan yang resmi dari pemerintah sendiri, entah itu membubarkan atau menangkap para istilahnya pengurus dari organisasi itu sendiri. Nah, saya juga nggak tahu kenapa pemerintah seolah-olah membiarkan organisasi ini membesar dan melakukan praktek intoleransi di wilayah sekitaran Cianjur tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh para oknum dari Ormas ini yang melakukan pencopotan label pada tenda-tenda bantuan dari sebuah organisasi gereja dari Jakarta. Yang mestinya ini harus menjadi perhatian juga bagi pihak penegak hukum ya. Harusnya ada tindakan tegas gitu kan. Karena bagaimanapun juga itu berdampak juga bagi warga Cianjur yang saat ini memang membutuhkan bantuan uluran tangan dari siapapun ya. Karena sebenarnya kalau masalah bantu membantu ini
Setiap orang terpanggil untuk melakukan bantuan apabila saudara-saudara kita ada yang menderita, ada yang memang membutuhkan. Apalagi ini kan konteksnya bencana alam, jadi memang dibutuhkan bantuan dari semua pihak ya. Kalau dari kalau anggota Ormas Garis ini memandangnya sebagai sebuah misi agama atau bantuan gereja di diambil ini oleh misi agama. Coba kalau kita pikir sebaliknya, kalau FPI itu melakukan istilahnya pertolongan di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim, ya mau nggak mereka itu dicurigai sebagai salah satu kegiatan dakwah juga gitu kan. Ya kalau kita semua pandang dalam konteks dakwah atau konteks kekristenan ya nggak akan selesai lah. Tapi yang penting di sini dalam kasus Cianjur ini jangan sampai terjadi kita berdebat untuk hal yang tidak substansial yang berkaitan langsung dengan para pengungsi di sana ya. Jadi kalau kita simak kembali ya, aksi pencopotan label gereja di tenda-tenda bantuan GRII ini memang ada sebuah kesengajaan ya. Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua, kita akan membongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, kita akan beli yang baru. Alhamdulillah ada mesin ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Ya, dari pernyataan yang membuat video ini jelas ya, mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengganti tenda-tenda orang kafir ini dengan tenda-tenda baru ya. Saya kadang cukup istilahnya apa ya, saya prihatin juga ya melihat orang ini ya. Jadi semua dipandang dengan kacamata cuman hitam putih gitu ya. Sehingga akhirnya dia sendiri melupakan rasa kemanusiaan yang harusnya dimiliki setiap pemeluk agama. Dan saya yakin ya para donatur atau yang memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Cianjur ini memang mereka terdorong oleh rasa kemanusiaan ya. Bukan rasa untuk menyebarkan agama. Ya kalau semua dicurigain penyebaran agama ya nggak akan pernah selesai gitu ya. Ya semoga perbaikan bermanfaat.